Konsep dasar penelitian ex post facto. Pengertian penelitian ex post facto adalah sesudah fakta. Artinya, penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian ex post facto bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa. Macam-macam ex post facto. Penelitian ex post facto dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Causal research atau penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian korelasi mempunyai 3 karakteristik yang penting untuk para peneliti. Yang pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan penelitian tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. 2. Causal comparative research atau penelitian kausal komparatif adalah pendekatan dasar. Kausal komparatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya, atau dengan kata lain, dalam penelitian kausal komparatif, peneliti berusaha mencermati pertanyaan penelitian. Karakteristik penelitian ex post facto. Yang pertama, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu, kemudian merunut ke belakang untuk menemukan sebab, hubungan, dan maknanya. Yang ketiga, penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan penemuannya sebagaimana yang diamati. Dan yang keempat, penelitian korelasional, mencoba menemukan hubungan kausal fenomena yang diteliti. Yang kelima, penelitian eksperimental dan ex post facto, dasar logika yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu menentukan validitas empiris. Contoh, jika X maka Y. Perbedaan antara penelitian eksperimen dan ex post facto adalah tidak ada kontrol langsung variabel bebas dalam penelitian ex post facto. Yang keenam, penelitian ex post facto dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut adalah yang pertama, jika tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang diperlukan untuk meneliti hubungan sebab akibat secara langsung. Yang kedua, jika kontrol semua variabel tidak realistik dan artificial. Maksudnya, kesulitan mencegah interaksi yang normal dengan variabel lain yang mempengaruhi. Dan yang ketiga, jika kontrol secara laboratori untuk beberapa tujuan tidak praktis, baik dari segi biaya maupun etika. Selanjutnya ada langkah penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan penelitian di mana rangkaian-rangkaian variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti memulai pengamatan terhadap variabel terikat. Penelitian ex post facto mempunyai langkah-langkah penting sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode ex post facto. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Dan yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian.
Dan yang terakhir itu mendesain metode penelitian. Kelebihan penelitian ex post facto. 1. Sesuai untuk keadaan yang tidak dapat dilakukan dengan penelitian eksperimen. 2. Informasi tentang sifat fenomena apa yang terjadi, dengan apa kejadiannya, di bawah kondisi apa fenomena terjadi, dan dalam sekuensi maupun pola seperti apa fenomena terjadi. 3. Kemajuan dalam teknik statistik membuat desain ex post facto lebih bertahan. Kelemahan penelitian ex post facto. 1. Kurang kontrol terhadap variabel bebas. 2. Sulit memastikan apakah faktor-faktor penyebab telah dimasukkan dan diidentifikasi. 3. Tidak ada faktor tunggal yang menjadi sebab suatu akibat, tetapi beberapa kombinasi dan interaksi faktor-faktor berjalan bersama di bawah kondisi tertentu yang menghasilkan akibat tertentu. 4. Suatu fenomena mungkin bukan saja hasil dari sebab yang banyak, tetapi juga dari satu sebab dalam satu hal dan dari sebab yang lain. 5. Jika hubungan antara dua variabel ditemukan, sulit menemukan mana yang sebab dan mana yang akibat. 6. Kenyataan yang menunjukkan bahwa dua atau lebih faktor berhubungan tidak mesti menyatakan hubungan sebab akibat. Semua faktor bisa jadi berhubungan dengan suatu faktor tambahan yang tidak dikenal atau tidak diamati. 7. Mengklasifikasikan subjek ke dalam kelompok dikotomi, misalnya yang berprestasi dan yang tidak berprestasi, untuk tujuan komparasi penuh dengan masalah, karena kategori seperti ini adalah samar-samar, dapat bervariasi, dan sementara. 8. Penelitian komparatif dalam situasi yang alami tidak memberikan seleksi subjek yang terkontrol. Sulit menempatkan kelompok subjek yang sama dalam segala hal, kecuali pemaparan mereka terhadap satu variabel. Konsep dasar penelitian survei. Pengertian penelitian survei. Secara etimologi, survei berasal dari bahasa Latin yakni sur, yang berasal dari kata super, yang berarti di atas atau melampaui, dan vei, yang berasal dari videre, yang berarti melihat. Jadi, secara sederhana, survei berarti melihat di atas atau melampaui. Cohen and Nomian 1982 dalam Sudaryono 2017 menulis, survey gather data at a particular point in time with the intention of A. Describing the nature existing condition, or B. Identifying standard against which existing condition can be compared, or C. Determining the relationship that exists between specific events. Asmadi Alsa 2004 mengemukakan rancangan survei merupakan prosedur di mana penelitian melaksanakan survei atau memberikan angket atau skala pada satu sampel untuk mendeskripsikan sikap, opini, perilaku, atau karakteristik responden. Widodo 2008, penelitian survei digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi yang sangat besar. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada pengertian survei sampel, di mana informasi dikumpulkan dari sebagian populasi atau sampel untuk mewakili seluruh populasi. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian survei adalah metode penelitian yang mengkaji populasi yang besar atau kecil dengan menggunakan
Metode sampel yang mewakili tujuan untuk mengetahui perilaku, karakteristik, dan membuat deskripsi serta generalisasi yang ada dalam populasi tersebut. Macam-macam metode penelitian survei. Menurut Irawan Soeharto 2000, jenis-jenis survei yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampel survei. Survei yang dilakukan pada sebagian populasi atau sampel. Yang kedua, sensus. Survei yang dilakukan pada seluruh anggota populasi. Yang ketiga, public opinion poll. Survei yang mengaju pertanyaan kepada responden tentang suatu pendapat umum. Yang keempat, cross-sectional survey. Survei yang membandingkan dua kelompok atau lebih untuk melihat perbedaan yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Yang kelima, survei longitudinal. Survei yang akan melihat perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perjalanan waktu. Menurut Widodo 2008, metode penelitian survei dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, longitudinal survey. Digunakan untuk memahami isu yang berkepanjangan, tetapi populasi lebih kecil dengan pengumpulan data secara periodik. Survei ini dibedakan lagi menjadi trend study, cohort study, and panel study. Yang kedua, cross-sectional survey. Digunakan untuk mengetahui isu yang bersifat temporer dengan mengumpulkan data cukup satu kali. Yang terakhir ada dari Muhadjir 2002. Ada dua macam jenis penelitian survei, yaitu yang pertama survei untuk memperoleh data dasar guna memperoleh gambaran umum yang bersifat untuk membuat perencanaan dan kebijakan publik. Yang kedua, survei yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat, sikap, dan harapan publik yang mengungkapkan fakta dan efek suka tidak suka. Karakteristik penelitian survei. Yang pertama, logis. Penelitian survei dilaksanakan dengan menggunakan prosedur berpikir logis, dalam artian rasional. Secara lebih spesifik, penelitian survei menggunakan cara berpikir deduktif-induktif dan berkaitan erat dengan paradigma positivisme. Yang kedua, deterministik. Penelitian survei harus menentukan sistem atau kerangka berpikir terlebih dahulu dan membangun hipotesis untuk dibuktikan. Yang ketiga, general. Penelitian bercirikan umum atau general. Hal itu dikarenakan oleh dua hal, yakni yang pertama, peneliti dapat melakukan replikasi terhadap temuan-temuannya pada beberapa subkelompok, dan yang kedua, temuan-temuan terdahulu dapat direplikasi oleh peneliti berikutnya atau direplikasi pada sampel-sampel atau sub-sub kelompok lainnya. Yang keempat, parsimonius. Penelitian survei adalah penelitian yang hemat. Yang kelima, spesifik. Penelitian survei sebelum dilaksanakan atau sebelum pengambilan data, peneliti harus menyusun definisi operasional terhadap variabel yang diteliti dan juga instrumen-instrumen pengambilan data harus dijamin validitasnya. Langkah-langkah penelitian survei. Dalam melakukan penelitian survei, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu menentukan permasalahan, kemudian yang kedua menentukan tujuan penelitian, dan yang ketiga menentukan tipe survei yang akan digunakan. Yang keempat, melakukan atau membuat sampel desain. Kemudian yang kelima, menentukan besarnya sampel, apakah kita akan menggunakan sampel yang besar ataukah sampel yang kecil. Kemudian yang keenam yaitu membuat pertanyaan dan memilih alat tes apa yang akan digunakan. Kemudian yang ketujuh, menentukan bentuk data collection sesuai definisi konseptual alat penelitian. Yang kedelapan adalah kegiatan untuk memproses data. Dan yang kesembilan,
adalah melakukan analisis data dari data yang dihasilkan. Kemudian yang ke-10 adalah pembahasan hasil dari data yang telah kita analisis dan kita proses. Nasution pada tahun 2008 menjelaskan beberapa kelebihan dalam penelitian survei. Di antaranya, yang pertama, penelitian survei biasanya melibatkan sampel dalam jumlah yang besar. Hal ini dilakukan untuk mencapai generalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan metode sampling yang digunakan secara hati-hati agar dapat mewakili populasi. Kemudian yang kedua, penelitian survei dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang beragam. Kemudian yang ketiga, penelitian survei dapat menerima atau menolak teori tertentu. Dan yang terakhir atau yang keempat, biaya yang dikeluarkan relatif murah ditinjau dari banyaknya sampel yang diambil, terutama jika menggunakan angket yang dikirim melalui pos atau internet. Kelemahan penelitian survei. 1. Data yang diperoleh tidak dapat mengenai pendapat dan perasaan populasi apabila tidak dilakukan secara mendalam. 2. Pendapat populasi biasanya mengenai soal-soal yang mengandung emosi dan faktor politik yang sewaktu-waktu bisa berubah karena berbagai faktor. 3. Tidak semua sampel menjawab angket yang diberikan dan besar kemungkinan terdapat perbedaan jawaban sehingga peneliti harus berusaha menganalisis dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh dengan baik dan teliti untuk penarikan kesimpulan. Persamaan dan perbedaan penelitian kuantitatif, ex post facto, dan juga survei. Yang pertama akan dibahas mengenai persamaan penelitian ex post facto dan juga survei. Yang pertama, persamaan dari penelitian ini yaitu ex post facto dan survei, keduanya termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif, yang mana ex post facto termasuk studi kuantitatif karena bersifat meneliti pengaruh. Sedangkan penelitian survei, penelitian yang menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Kemudian persamaan yang kedua dari penelitian ex post facto dan survei yaitu penelitian ex post facto dan survei mengkaji sebab akibat tanpa adanya intervensi peneliti atau tidak dapat dimanipulasi, di mana penelitian ex post facto meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau tidak diberi perlakuan oleh peneliti. Penelitian sebab akibat dilakukan terhadap program, kegiatan, atau kejadian yang telah berlangsung atau telah terjadi. Sedangkan penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antara variabel tanpa adanya intervensi peneliti. Setelah adanya persamaan, tentu ada perbedaan dari penelitian kuantitatif, ex post facto, dan juga survei ini. Untuk perbedaannya, yang pertama, untuk penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto bertujuan membandingkan 2 atau 3 peristiwa yang sudah terjadi melalui hubungan sebab akibat dengan cara mencari sebab-sebab terjadinya peristiwa berdasarkan pengamatan akibat-akibat yang mungkin tampak dan teramati. Sedangkan dengan penelitian survei, perolehan data dikumpulkan dari responden atau sampel dari populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan unit analisisnya adalah individu. Penelitian ini umumnya dipergunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan perilaku, sikap,
atau kepercayaan, atau pendapat, karakteristik, harapan, klasifikasi diri, dan pengetahuan sekarang atau masa lalu mengenai suatu objek.